Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya Rijo Hyuni dengan NIM 120 40 32 3669 dari kelas PR3C. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Ibu Intan Kemala, SOS MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang relasi dalil yang ada di dalam Al-Quran dengan stereotip filsafat komunikasi. Baiklah, sebelum kita membahas dalil Al-Quran yang berkaitan dengan stereotip filsafat komunikasi secara lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui apa stereotip itu terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan mengutip pengertian dari seorang ahli, yaitu Frank Zoy, dalam bukunya halaman 119, 2008. Stereotip adalah kepercayaan tentang orang yang menempatkan mereka dalam satu kategori dan tidak mengizinkan individual lainnya. Kepercayaan sosial ini dipelajari dari orang lain dan dipelihara melalui aturan-aturan interaksi sosial di sekitarnya. Sedangkan secara sederhananya, stereotip ini bisa juga disebut sebagai adat istiadat yang melekat dalam satu kelompok masyarakat. Nah, jika kita refleksikan ke dalam dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan menemui contoh-contoh dan kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang dilakukannya pada saat itu. Stereotip juga termuat dalam dua kategori. Yang pertama, ada stereotip yang bermakna positif dan juga ada stereotip yang bermakna negatif. Dalam Al-Quran juga disebutkan stereotip yang bermakna positif maka akan diganjar dengan pahala atau surga. Namun stereotip yang bermakna negatif akan diganjar dengan dosa ataupun neraka. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan stereotip filsafat komunikasi. Yang pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dari Al-Amashi dari Syakik dari Abdullah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempuhlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membimbing ke surga. Ada orang yang senantiasa menempuh dan memilih kejujuran sehingga dia dicatat sebagai orang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah berdusta, karena sesungguhnya kedustaan itu membimbing kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu membimbing kepada neraka. Ada orang yang berdusta dan memilih kedustaan sehingga dia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah beberapa dalil yang terkait dengan stereotip filsafat komunikasi. Baiklah, dari beberapa dalil tadi kita bisa melihat bahwa pentingnya menjaga stereotip positif dalam kehidupan sehari-hari. Pada contoh sederhananya saja adalah pada kebiasaan berkata jujur dan berkata bohong. Tidak hanya di sisi Allah, namun di sisi manusia saja kita sudah tidak mendapatkan kepercayaan dan pesan-pesan yang kita sampaikan tidak akan diterima lagi. Namun sebaliknya, jika kita terbiasa berkata jujur,
maka pesan-pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Baiklah, sekian video pembahasan tentang stereotip filsafat komunikasi. Saya Rico Yuni, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelafalan maupun perbuatan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.